Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dokter Kolektor. Kali ini saya kedatangan paket super gede banget tuh ya, tingginya sampai setengah lemari. Ya, ini kira-kira apa? Yang pasti kayaknya sih bukan figur ya, bener banget. Ini adalah statue saya, udah PO hampir 1 tahun. Kira-kira statue-nya apa? Langsung kita intip aja dari box luarnya. Nah ya, mari para fans FF7, langsung aja kita unboxing dan review statue Cloudstrife skala 1/4 X version limited edition buatan FA Studios. Nah teman-teman, begitu dibuka ini hanya ada satu box kehitaman ya, dengan tulisan Cloudstrife 1/4 scale statue buatan FA Studios. Nggak ada gambar apa-apa, bener-bener kotak hitam elegan gini aja. Langsung kita buka, dan bagian dalamnya nih sistem pengamannya pakai kayak semacam parepet gitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, ini langsung saya buka, keluarin part-partnya biar kita lihat lebih detail. Ini base nya kita dapat 2 part, satu ini bagian yang bawah, ini tatakan gitu ya, berat banget ini. Ada lampu-lampu LED multiple-nya, kemudian tuh ada tombol colokan merah untuk nyalain, dan itu sistemnya nggak pakai colokan listrik tapi pakai baterai. Ini pakai baterai A2, jumlahnya 3 buah. Lalu bisa kita lihat ini ada tulisan Cloudstrife 1/4 scale statue X limited edition, dan punya saya hanya nomor 188 dari 290 saja. Lalu ada tulisan FA Studios tahun 2021. Baterainya udah saya pasang ya. Kita coba tes nyala lampunya. Tinggal klik. Wih, terang banget nih. Pasti nanti bakal keren banget kalau udah dipasang di base-nya. Cuman ya udah, nanti aja kita simpan buat kejutan di akhir. Kemudian ini base atasnya hanya bebatuan aja, cukup berat juga. Nanti itu akan ditaruh tepat di atas base yang ada lampu-lampunya. Tinggal pasang aja, dipasin. Dah gitu aja untuk base-nya. Kita lihat detail satu-satu. Pertama ini ada harnessnya Cloud ya, harness pedangnya Cloud ya. Ini bahannya bukan dari resin ya, ini kayak semacam plastik agak keras ya, tapi ini kalau nggak salah dari pengirimannya ada sedikit warning ya. Harness ini karena due to low temperature ya, jadi sebelum ini dipasang ini bagusnya dipanasin ya, karena ini saking kerasnya takut fraktur, takut patah ya. Jadi teman-teman harus agak berhati-hati, ini bagusnya dipanasin dulu. Kemudian kita dapat tangan penggantinya Cloud yang tangan kanan ya. Ini tangan yang sedang menekuk ya, memegang nanti Buster Sword-nya masuk ke sini. Ini kesannya sih warna kuningnya, mungkin ini karena cahaya kamera ya, kelihatannya kayak kuning banget ya. Aslinya sih tidak sekuning ini. Terlihat tampak tangannya Cloud sangat berotot ya. Detail urat-uratnya sih bagus ya, ini tendonnya ya, terus beberapa otot-otot yang terlihat di sini nih. Wih, otot tricepsnya ya, kemudian bicepsnya. Terus kalau diperhatiin sedikit, ini ada, bisa nggak ya fokus ya, nah itu ya, ada kayak semacam urat warna kebiruan gitu ya. Nah ini untuk bagian dalamnya, detailnya sih cukup bagus ya, tapi kalau mengingat waktu di film atau di gamenya, kayaknya Cloud semestinya sih tidak seberotot ini ya. Ini kesannya sangat muskular. Kemudian untuk tangan yang satunya lagi, ini tangan yang untuk nanti ke bawah gitu ya, megang Buster Sword-nya ya. Bisa dilihat nih juga sangat muskular sekali ya, sangat berotot sekali. Ntar saya fokusin dulu ya, gitu ya, sampai urat-urat ya, dilipat sikunya ini kelihatan gitu ya. Detailnya sih cakep ya, paint jobnya ya, meskipun agak kurang gelap sedikit kalau menurut saya ya, warna tangannya ya. Kemudian kita masuk ke pedang-pedangnya Cloud. Nah pedang-pedangnya ini kalau di serial Advent Children itu filmnya memang ada beberapa yang sepasang ya. Jadi ini pedang kembar
Ini cukup besar ya, bisa dilihat ya dibandingin sama tangan saya ya. Ini panjangnya lebih dari tangan saya gitu ya. Nah, ini ada dua ya. Ini bahannya bukan resin untungnya ya. Jadi ini dari hard plastik ya, plastik keras ya. Jadi nggak terlalu berat. Sebenarnya saya sempat mengharapkan ini bahannya diecast ya. Sayang juga nih, bahannya hanya plastik biasa. Untuk detailnya bisa dilihat paint jobnya ya, cukup rapi meskipun kelihatan masih rada kasar ya. Ini kelihatan kayak pedangnya udah bocel-bocel gitu ya, nonjol-nonjol, battle damage mungkin maksudnya gitu ya. Nah, ini juga ada ukiran-ukiran di bagian atasnya ya, goretan-goretan yang mengesankan battle damage ya. Ini bagian ujung pedangnya sama ini pegangan pedangnya, semua detailnya mirip banget sama yang di film Advent Children. Kemudian kita dapat sepasang lagi pedang yang lebih panjang ya, pedang yang lebih panjang. Ini kayak ujungnya bergerigi-gerigi gini ya, bisa dilihat langsung detailnya. Nah ya, ada gambaran-gambaran battle damage gitu juga ya. Jadi meskipun ini hard plastik tapi catnya cukup baik ya, sehingga ini kesannya kayak besi gitu ya. Ya, ini kita juga dapat sepasang. Kemudian masuk ke pedang yang unik. Nah, ini cuma satu macam, nggak ada kembarannya ya. Ini pedangnya agak unik karena pegangannya ini diapit seperti ini ya gitu ya. Ini ujungnya pun juga lancip, ujungnya lancip ya. Saya putar ya, tuh ya. Meskipun ini hard plastik ya, ini bukannya diecast ya, tapi bagus nih ya. Tuh ada kesan-kesan kayak memantulkan cahaya ya. Ada gradasi-gradasi dari intunya, jadi bisa kelihatannya seperti besi, padahal ini bukan besi. Kemudian yang berikutnya adalah ini ya, Buster Sword yang incomplete ya, yang sudah terpecah dari komponen-komponennya ya. Ini Buster Sword yang udah kepecah belah gitu ya. Ya, langsung kita lihat detailnya aja. Wow ya, cakep ya detailnya ya. Di dalamnya itu kesannya kayak tempat-tempat untuk nempel pedang-pedang yang lainnya gitu ya. Ini juga hiltnya. Terus ini di bagian ini ada tempat untuk memasang ujung pedangnya ya. Tapi ini sepertinya sih nanti ini tinggal diputar aja ya, kayak begini teman-teman ya, seperti itu jadinya. Nah, cuman kayaknya ini nanti bakal nunggu pasang tangannya dulu ya gitu ya. Ini kayak colokan pack biasa aja sih sebenarnya tuh ya. Oke, lanjut dulu. Ini dia baru Buster Sword ala Advent Children ya. Nah, ini yang versi semua model pedangnya ke attach ya, ke attach ya. Terus ini kita bisa lihat ya, ada kemiripan sama yang pedang di ujung sana. Coba kita lihat ya, ini skalanya sebenarnya sih skalanya tidak 100% sama ya. Kalau misalnya mau benar-benar skalanya mirip kayak gini, mestinya Buster Swordnya agak lebih gede lagi nih ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini kan mestinya bagian yang bergerigi nih sama nih, tapi yang ini kesannya lebih panjang dibanding ini. Jadi mestinya Buster Swordnya lebih panjang lagi ya, mungkin terlalu besar nanti ya statue-nya ya, jadi dibikin skalanya kayak sedikit lebih kecil. Tapi detailnya sih wah ajib banget sih ya. Nah, ini kayak contoh yang bagian sininya nih, ini kan mestinya gedenya sama ya sama ini ya. Oh, tapi bisa dilihat ya, ini kayak mungkin seperdua scale-nya kali ya dari yang asli yang ininya gitu ya. Oke. Nah, ini juga sama, detailnya cakep, warna paint job yang bagus. Ini tinggal dipasang ke sini gitu ya. Oh ya, packnya sih cukup kuat ya. Dan karena ini bukan diecast dan bukan resin ya, beratnya nggak terlalu berat-berat banget, padahal ukurannya gede gitu ya. Kemudian kita dapat logo Shinra ya. Ini logo Shinra Corporation. Saya nggak tahu yang mana yang atas yang mana yang bawah, tapi kalau ngeliat pack belakangnya ini mestinya begini ya. Nah, ini akan masuk ke sini teman-teman ya. Ini tinggal pasang aja. Kebalik ternyata. Nah, kayak gitu ya, pakai magnet ya. Jadi nanti tinggal dipasang seperti itu ya. Kemudian kita dapat nih ya,
pita ya. Ini pitanya mestinya sih akan dipakai di lengan cloud yang ini ya. Nah, ini mestinya nanti ada, tapi seingat saya ini mestinya ada efek-efek geostigma ya, tapi ternyata nggak ada. Ini nanti bisa diikat buat di tangannya cloud kalau pakai versi tangan yang nggak ketutupan bajunya ya. Kemudian ini ya, kita dapat kayak semacam koin ya. Saya nggak tahu nih emas betulan apa enggak ya, saya udah berusaha buka tapi nggak bisa dibuka ya. Ini bisa kita lihat koinnya ya, cakep banget ya, tulisan FA Studios ya, ada ukiran mukanya Cloud ya, tulisan Cloud Strife di sini ya, Cloud Strife, terus 2021 ada bintang-bintang ya, terus nah di belakangnya ada logo emblem wolfnya ya, wolfnya Cloud yang ada di bajunya juga, nanti kita lihat ya. Ini koinnya sih keren sih ya, kayak mungkin kayak semacam proof of ownership ya, meskipun ini adalah third party ya, bukan yang statue license, tapi cukup keren. Kemudian ini dia teman-teman badannya Cloud ya. Ini berat banget loh ini ya. Ini ada kali beratnya 2 kilo kali ya. Ini benar-benar full resin. Full resinnya ada part-part yang ya ini kayak gini, ini kayak dari hard plastic ya, hard plastic ya. Kita lihat detail sama paint jobnya ya. Ini sih paint jobnya bagus banget menurut saya ya, paint jobnya bagus banget. Nanti kalau misalnya udah dirangkai akan teman-teman bisa lihat detailnya lebih bagus lagi ya. Cuman kalau misalnya ini kerutan-kerutannya ya, wah, kerutan-kerutan di celananya ya, tekstur ininya ini bagus banget gitu ya. Lalu ada satu pack besar untuk nanti menapak di base nya ya. Ini hati-hati ya, hati-hati ini karena ini di scalp ya, di scalp. Terus ada kayak tekstur-tekstur seolah kainnya bludur-bludur ya, mungkin nanti kalau di foto lebih kelihatan ya. Ini bagian belakangnya. Oke, ini untuk part-partnya itu dulu, nanti mukanya kita lihat terakhir. Nah, sebelum merangkai saya mau mengingatkan teman-teman ya, kalau misalnya ada yang PO ini mesti diangetin dulu ya menurut petunjuk teknisnya ya, karena memang awalnya tuh kaku banget, nanti setelah diangetin nah ini jadi plastik kerasnya lebih lentur ya, karena takutnya nanti kalau misalnya pada saat ini magnet-magnet yang mau ditempelin bisa fraktur ya, alias retak gitu ya. Nah, ini juga nih, ini yang bagian sebelah sini nih malahan tadi awalnya kaku banget nih ya, sekarang udah mendingan ya. Jadi panasin dulu ya, jangan lupa teman-teman. Yuk, sekarang saatnya kita merangkai. Oke, untuk pasang sarung pedang harness belakangnya ini, makanya tadi saya bilang harus dipanasin dulu ya, karena ini nih benar-benar mesti di bending supaya bisa masuk ke colokan yang atas ya. Sisanya sih cukup gampang. Nah, ini sangat-sangat firm ya, sangat pakem. Kemudian teman-teman ya, ini bener-bener masukin ke dalam tangannya tuh nggak mudah ya. Jadi masukinnya harus sambil diputar-putar, sabar aja ya, direnggangin sedikit. Ini resin bagian tangannya beneran harus direnggangin sedikit ya. Aduh, jadi ngeri-ngeri patah juga sebenarnya jarinya gitu ya. Lalu supaya ini nanti bisa dipasang ke lengannya sini ya, kayaknya ini pedangnya harus dipasang dulu, diposisiin. Ini juga diputar supaya packnya beneran pedangnya mirip sama kayak yang digambar ya. Ini saya mesti pakai 2 tangan, jadi saya lepas dulu kameranya ya. Sebelum dipasang ke statue-nya ya, ini bagusnya dirangkai dulu ya. Jadi buster sword-nya diposisikan ya. Ini kalau tangan ini kurang lebih posisinya begini, karena nanti ketika sudah dipasang ke bahunya ya, ini kayaknya akan ada resiko bending sedikit ya, karena di contoh gambarnya juga ini menempel persis di bahunya ya, menempel begini nih gitu ya. Ini langsung aja kita pasang. Nah
ya. Magnetnya cukup kuat dan presisi. Nah, karena ini adalah yang EX version ya, maka kita dapat satu macam lengan lagi ya. Ini udah saya masukin ke pedang Buster Sword yang versi sudah kepecah sama pedang-pedang yang lain ya. Ini juga sama. Ini tinggal dipasin saja. Ya, cukup presisi ya. Ntar saya zoom out dulu. Nah, ini pedangnya akan jauh ke bawah nanti nih ya. Saya turunin sedikit. Up. Nah, nanti jadinya kayak begini teman-teman. Ya, terakhir ini adalah muka dari Cloud ya. Bisa kita lihat detailnya ya. Ini Cloudnya agak-agak ke anim-animan ya, dan agak cantik ya, terlalu cantik sih kalau menurut saya, kurang dingin ekspresinya. Tapi ya kalau dilihat dari beberapa angle tertentu ini Cloud sih ya. Nanti saya akan tunjukkan lebih detail mukanya dalam bentuk foto supaya teman-teman bisa lebih lihat jelas ya. Tapi kalau untuk sculpting rambutnya ya, spiky hairnya ini keren abis sih ya. Meskipun saya rasa rambutnya warnanya terlalu coklat muda ya, mestinya agak lebih kuning. Rambutnya ini tajam banget ya teman-teman, dan semuanya di scalp. Hati-hati ya, ini juga kalau misalnya teman-teman mau cabut, bagusnya jangan langsung taruh di alas yang keras, tapi di atas busanya, karena ini resiko patah ya. Ini benar-benar tajam semua sampai ke belakang ya. Bagus sih detail rambutnya ya, cuman sayang mukanya sedikit terlalu cantik ya, Asia banget lagi, jadi kayak macam boneka Barbie gitu ya. Oke, ini langsung kita pasang aja. Ini juga magnet. Nempelnya sih pakem banget ya teman-teman ya. Nah, masuk ke langkah terakhir adalah ini ada tombol di belakang. Kita nyalakan saja. Boom. Wih, base-nya menyala friends. Ini keren banget sih auranya ya. Jadi ini di bagian tengahnya ini ada clear transparan resin ya. Terus tadi yang alat multiple LED dari bawah memantulkan warna-warna clear transparan resinnya, sehingga jadi kayak ada gradien ya, gradasi warna ya. Terus ini tanahnya juga kayak ada kecoklatan-coklatan ya. Ini keren banget sih konsepnya. Oke, langsung aja kita lihat footage-footage-nya. Enjoy. Oke, sekarang untuk dimensi dari statue ini teman-teman ya. Nah, ini kalau saya pakai yang alternate handnya, kalau dari bawah sampai atas itu kita ukur sampai ujung tinggi spiky hairnya Cloud kurang lebih sekitar 56 cm ya tingginya ya. Statue seperempat, jadi memang besar ya teman-teman. Nah, ini yang paling menyiksa ya, harus sediain tempat untuk merentangkan Buster Sword dari ujung ke ujung. Ya, ini kurang lebih sekitar 65 cm atau 66 cm ya, dari ujung pedang ke ujung pedang yang lain. Kemudian dari belakang, dari pedang yang paling belakang sampai ke depan ya, sekitar 44 atau 45 cm ya. Jadi itu dimensinya. Nah, sementara kalau kita ganti pakai tangan yang megang Buster Sword yang gede di atas, dari bawah ke atasnya ini harus sampai ke ujung Buster Swordnya ya, ke atas, jadi sekitar 66 cm ya, 66 cm. Kemudian lebar ke belakangnya ya, ini dari ujung Buster Sword itu jadinya sekitar hampir 50 cm ya, hampir 50 cm, 40-an cm ya, 46 cm gitu ya.
Nah, ke sampingnya jadi irit ya, sampingnya jadi irit, hanya sekitar 44 cm ya. Nah teman-teman, buat yang penasaran ini sarung pedang yang di belakang bisa dimasukin pedang apa enggak, ini saya coba ya. Wah, ternyata ini dalamnya ada tutupannya friends ya, jadi ini hanya untuk ya model aja ya, nggak bisa untuk dimasukin pedangnya. Jadi memang desain statue-nya adalah pedang-pedangnya ini statis di bawah semua ya. Nah teman-teman, buat yang mungkin bertanya-tanya ya, sebenarnya bisa 4 pose ya, dalam arti kata tangan yang ini ya ternyata tetap bisa juga ditukar pedangnya ya. Jadi kalau misalnya mau pedang yang di bagian atas pakai pedang yang ini, bukan yang Buster Sword yang versi sudah lengkap, ini bisa. Tapi memang agak ribetnya adalah nggak bisa cuman tuker bagian apa namanya pedangnya aja. Jadi saya udah coba ya, colokan yang ini itu cuma bisa sama yang satu ini, yang satu yang Buster Sword yang lengkap juga ya fix gitu ya, jadi nggak bisa ditukar-tukar bagian ininya. Jadi kalau mau tukar bisa, tapi rada ribet karena ini harus copot semuanya lagi ya, terus masukin pasang lagi ke yang sela-sela tangannya itu ya. Resiko kalau cabut pasang mungkin nanti suatu saat bisa transfer pain gitu. Jadi ya saran saya sih jangan terlalu sering-sering dicopot pasang ya. Bisa sih ditukar pedangnya ya, ini saya kasih contoh. Saya pre-order statue Cloud yang super keren ini dari Galaxy Toys Indonesia. Jadi buat teman-teman yang hobi koleksi statue, apalagi koleksi statue FF7, langsung aja pantau terus IG-nya Galaxy Toys Indonesia. Tunggu ada penawaran-penawaran yang super worth it banget pastinya ya. Untuk informasi, saya PO statue X version dari FF Studios ini sekitar 10 jutaan harganya. Ya worth it lah, karena tingginya sebesar ini, kemudian juga bisa dibikin 4 macam pose ya, dan memang saya penggemar berat Final Fantasy 7, jadi ini benar-benar sangat worth it untuk dikoleksi. Oke, sekian dulu review Dokter Kolektor kali ini. Mohon maaf apabila kepanjangan, namun semoga sobat kolektor semua enjoy, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.